Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dewi dengan NIM 2103200119. Hai teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini. Di sini tentang meneruskan tugas, yaitu pada mata kuliah manajemen dan resiko bisnis. Dan kali ini saya akan mengangkat tema yaitu manajemen konflik. Baik, langsung saja. Di mana manajemen konflik ini adalah proses membatasi aspek negatif konflik sambil meningkatkan aspek positif konflik. Di mana tujuan manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil kelompok, termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Konflik juga yang dikelola dengan benar dapat meningkatkan hasil kelompok. Bisnis dapat mengambil manfaat dari jenis dan tingkat konflik yang sesuai. Itulah tujuan manajemen konflik, dan bukan tujuan penyelesaian konflik. Manajemen konflik tidak menyiratkan resolusi konflik. Manajemen konflik meminimalkan hasil negatif dari konflik dan mempromosikan hasil positif dari konflik dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran dalam suatu organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar meningkatkan pembelajaran organisasi dengan meningkatkan jumlah pertanyaan yang diajukan dan mendorong orang untuk menantang status quo. Konflik organisasi di tingkat interpersonal termasuk perselisihan antara teman sebaya dan juga konflik atasan sampai bawahan. Dan selanjutnya di sini ada yang pertama, pembahasan dari manajemen konflik tersebut, yaitu orientasi solusi penyelesaian konflik. Di mana di sini ada 3 orientasi solusi penyelesaian konflik. Yang pertama, kalah-kalah, dan yang kedua, menang-kalah, dan yang ketiga, menang-menang. Yang pertama, yaitu orientasi kalah-kalah, adalah jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang kedua, yaitu orientasi menang-kalah, yaitu menghasilkan satu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lainnya. Dan yang ketiga, orientasi menang-menang adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Solusi menang-menang yang dicapai dengan tawar-menawar, integratif, mungkin mendekati optimal bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kooperatif dan bukan kompetitif. Meskipun konsep menang-menang adalah orientasi yang ideal, gagasan bahwa hanya ada satu pemenang yang secara konstan diperkuat dalam budaya Amerika. Dan selanjutnya, orientasi menang kalah diproduksi di masyarakat kita dalam kompetisi atlet seperti atletik, masuk ke program akademik, sistem promosi industri, dan sebagainya, di mana individu cenderung menggeneralisasi tujuan dari situasi menang kalah dan menerapkan pengalaman ini pada situasi yang tidak tepat. Mentalitas semacam ini dapat merusak ketika berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam negosiasi, dan juga bisa membuat pihak yang kalah merasa hal tersebut sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan yang kedua, ada pemetaan masalah yang berpotensi konflik, di mana dalam rangka mengembangkan keterampilan para pejabat administrator dalam penyelesaian konflik. Hal lain yang harus dilakukan
adalah bagaimana para pejabat tersebut berhasil memetakan permasalahan yang berpotensi konflik. Melalui pertanyaan-pertanyaan strategis berikut ini, diharapkan para pejabat administrator dapat memetakan masalah-masalah yang berpotensi konflik. Yang pertama, apakah konflik itu sesuatu yang baik atau buruk bagi organisasi, ataukah sesuatu yang netral? Dan yang kedua, pada level mana konflik tersebut muncul? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kedalamannya? Dan selanjutnya, yang keempat, mengapa konflik tersebut bisa muncul? Jadi, langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik adalah mengenali permasalahan konflik dengan memetakan jenis-jenis konfliknya terlebih dahulu, dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya katakan, yaitu apakah konflik. Jadi seperti apakah konflik soal sumber daya dalam organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan tujuan organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan identitas, persoalan-persoalan atau terkait bidang tugas. Dan ada pula teknik lain dalam mengidentifikasi akar permasalahan, yaitu metode pemetaan masalah seperti DMAIC atau Define and Measure, Analysis, Cause and Effect, Relationship, Improve dan Control, yang artinya mendefinisikan dan mengukur, menganalisis sebab atau akibat hubungan, meningkatkan dan mengendalikan. Dan selanjutnya yang pertama ada Define and Measure the Problem, di mana langkah pertama dalam metode ini adalah mendefinisikan dan mengukur masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan seperti apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik, kapan dan di mana masalah itu terjadi, dan apa arti penting masalah bagi organisasi. Dan selanjutnya kedua, yaitu Analyze Cause and Effect Relationship. Ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk mencari tahu akar penyebab masalah, dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lainnya. Kumpulkan sampel data yang terkait dengan masalah dan lakukan analisa root cause atau akar masalah untuk mengidentifikasi alasan kenapa masalah itu muncul. Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulangnya kembali masalah yang sama. Dan selanjutnya yaitu improve, melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan diukur. Dan kemudian kontrol, yaitu melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang ada yang akan terjadi di kemudian hari. Teknik atau alat lain yang juga dapat dipakai untuk menganalisis masalah diantaranya adalah cause dan effect diagram, atau biasanya juga disebut fishbone atau tulang ikan, atau bisa disebut Ishikawa. Tool atau peralatan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama tim. Dan pembahasan selanjutnya yaitu ada perumusan masalah konflik. Setelah permasalahan konflik dipetakan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana para pejabat administrator tersebut merumuskan masalah konflik dengan menyimpulkan jenis dan sumber-sumber konfliknya, serta bagaimana menentukan prioritas cara penyelesaiannya. Pastikan
dalam perumusan masalah bermakna pernyataan negatif. Contohnya, yang pertama yaitu rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pimpinan. Dan yang kedua, perseteruan yang berkesinambungan pasca suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang kondusif. Dan yang ketiga, pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit. Dan yang keempat, komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pimpinan dan staf. Dan yang kelima, yaitu ketimpangan distribusi kewenangan antar pejabat pengawas menyebabkan lingkungan kerja tidak kondusif. Dan selanjutnya di pembahasan keempat yaitu skala prioritas konflik, di mana konflik dalam organisasi berbagai macam ragamnya, mulai antar individu sampai melibatkan kelompok dan organisasi. Pada prinsipnya, konflik yang terjadi dalam organisasi harus dituntaskan, namun untuk mengelola dibutuhkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam menyelesaikannya. Konflik mana saja yang harus diselesaikan segera dan membutuhkan penanganan secepatnya. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pejabat administrator. Banyak teknik yang digunakan oleh seseorang dalam membuat prioritas konflik yang harus diselesaikan, diantaranya dengan mengembangkan metode-metode penentuan prioritas berdasarkan yaitu yang pertama ada magnitude masalah, menunjukkan berapa banyak orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Dan yang kedua ada severity, adalah besar kerugian yang ditimbulkan. Dan yang ketiga vulnerability, menunjukkan sejauh mana terjadi nyaman, money, material, metode, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Vulnerability juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Dan yang keempat, community atau public and political concur adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik, atau dalam hal ini rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Dan yang kelima ada affordability, yaitu menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Dan selanjutnya untuk pembobotan, masing-masing kriteria diberi skor dengan nilai ordinal, misalnya antara angka 1 yang menyatakan terendah sampai angka 5 yang menyatakan tertinggi. Setelah diberi skor, masing-masing prioritas konflik dihitung nilai skor akhirnya, yaitu perkalian antara nilai skor masing-masing kriteria untuk prioritas tersebut. Berikut digambarkan pada tabel di samping. Dan ini dia, bisa teman-teman lihat tabel prioritas penanganan konflik dalam unit organisasi Pusdiklat, di mana yaitu prioritas konflik terdapat isinya yaitu konflik kewenangan antar pejabat pengawas dan konflik antar etnis antara staf di unit organisasi, dan konflik kepentingan ekonomi antara staf dan pejabat pengawas, dan yang terakhir konflik pribadi antara staf. Di mana di sini dijelaskan ada yang namanya magnitude, severity, vulnerability, public atau full concur, affordability, dan final score.
Dimana tadi yang sudah kita jelaskan penjelasan dari yang namanya magnetoid, yaitu menunjukkan berapa banyak orang yang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Dan selanjutnya yang dikatakan Everity tadi, besar kerugian yang ditimbulkan, dan selanjutnya vulnerability, yaitu menunjukkan sejauh mana terjadinya yaitu manusia, money, uang, material atau materi, dan metode dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut gitu ya kan. Dan selanjutnya juga tadi dikatakan political corn, yaitu dukungan politis dan dukungan publik. Dan selanjutnya juga dikatakan affordability, tadi juga sudah dijelaskan, yaitu menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Dan yang terakhir ada final score, dimana skor dari tiap-tiap judul yang di atas ini ya, dimana masing-masing diberi ada di bagian magnitude yaitu 4, dan severity yaitu 3, vulnerability 3, dan public atau for concur yaitu 3, affordability 2, dan jumlah skornya final score yaitu 216. Dan selanjutnya konflik antar etnis antara staf di unit organisasi, di mana dia 15, 144, dan final skornya 80. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan ekonomi antara staf dan pejabat pengawas, di mana terdapat skor yang pertama yaitu 4, dan yang kedua 3, dan yang di sebelahnya 3, dan sebelahnya lagi 2, dan final skornya 144. Dan di konflik pribadi antara staf, yaitu yang pertama diberi skor 1, sepertinya 4, 2, 3, dan final skornya 72. Jadi bisa teman-teman lihat ya, yang paling terbesar ini yang paling atas, final skornya yaitu 216. Berdasarkan tabel tersebut terdapat angka skor tertinggi yaitu 216, maka masalah konflik kewenangan antar pejabat pengawas menjadi prioritas 1, dan seterusnya konflik kepentingan ekonomi menjadi prioritas kedua untuk ditangani. Dan selanjutnya seorang pejabat administrator dapat pula menggunakan metode FARL atau FAIR dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang pertama yang dikatakan V tadi, yaitu Regi adalah program intervensi yang sudah ada dalam mengatasi konflik yang saat ini terjadi. Dan yang dikatakan bagian E itu ekonomik, apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari masalah konflik tersebut, apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik tidak ditangani. Dan di bagian A-nya yaitu accountability, yaitu akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau butuh menyelesaikan atau jalan keluar dari konflik yang terjadi. Dan bagian yang R yaitu resources adalah sumber daya tersedia atau potensial tersedia. Dan di bagian yang L-nya yaitu legality adalah apakah ada dasar hukum yang sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya, atau para pejabat administrator bisa juga menggunakan beberapa teknik penentuan prioritas konflik dengan menggunakan metode USG atau Urgent Seriousness Growth, atau disingkat tadi USG, adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan,
dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgence, seriousness, dan grow dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu urgence, yaitu seberapa mendesak konflik tersebut harus diselesaikan tanpa memperhitungkan sumber daya yang ada. Dan yang kedua, yaitu seriousness, itu seberapa besar keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga, growth, yaitu seberapa besar dampak yang ditimbulkan apabila konflik itu dibiarkan. Selanjutnya yaitu penyelesaian konflik. Menurut Nicholson mencatat bahwa konflik selesai ketika inkonsistensi antara keinginan dan tindakan para pihak telah diselesaikan. Yang pertama yaitu jenis penyelesaian konflik. Di sini ada caranya dengan negosiasi, adalah bagian penting dari resolusi konflik. Dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif sejak awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Perlu dibangun suatu sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan atau supervisor dan bawahan yang akan sangat bermanfaat sebagai model mediasi alternatif yang dapat tetap menjaga wibawa atasan sambil tetap mendorong dialog yang konstruktif dalam menangani perbedaan pendapat. Dan bagian kedua yaitu mediasi konflik, di mana mediasi konflik ini adalah pendekatan yang sangat cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat, khususnya konflik personal yang mendalam, perselisihan multikultural atau multi etnis. Di antara berbagai metode untuk menyelesaikan konflik adalah mediasi perselisihan oleh anggota kelompok yang tidak terlibat dalam perselisihannya. Lebih khusus lagi, seorang mediator didefinisikan sebagai orang yang berusaha menyelesaikan konflik antara dua anggota kelompok dengan campur tangan dalam konflik ini. Sederhananya, mediator dapat dianggap sebagai panduan yang netral yang membantu mengarahkan orang-orang berselisih melalui proses pengembangan solusi untuk perselisihannya. Mediasi pihak ketiga dari konflik membuka jalan untuk komunikasi antara anggota kelompok dalam konflik. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengekspresikan pendapat mereka dan meminta klarifikasi tentang sudut pandang anggota lainnya, sementara mediator bertindak sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa malu atau kehilangan muka yang mungkin dialami oleh pihak yang berselisih. Ini dapat dilakukan dengan memberi cahaya positif pada rekonsiliasi yang dibuat selama proses mediasi. Menurut Forsyth pada tahun 2006. Dan selanjutnya ada mediator juga dapat menawarkan bantuan dalam menyempurnakan solusi dan membuat penawaran balasan angka. Selanjutnya ada mediator juga dapat menawarkan bantuan dalam menyempurnakan solusi dan membuat penawaran balasan antara anggota, menyesuaikan waktu dan solusi pertemuan sehingga mereka saling memuaskan untuk kedua belah pihak, menurut Forsyth pada tahun 2006. Dan juga menurut Forsyth ada 3 pendekatan mediasi utama, di mana yang pertama prosedur inkuisisi, yaitu menggunakan prosedur ini mediator menanyakan kepada masing-masing pihak yang berselisih serangkaian mempertimbangkan 2 rangkaian tanggapan
dan kemudian memilih dan memaksakan solusi wajib pada para anggota. Prosedur inkuisitorial adalah pendekatan mediasi yang paling tidak populer. Dan yang kedua, ada arbitrase. Di sini mediasi melibatkan dua pihak yang berselisih menjelaskan argumen mereka kepada mediator yang menciptakan solusi berdasarkan argumen yang disajikan. Arbitrase adalah yang terbaik untuk konflik intensitas rendah, tetapi merupakan gaya mediasi yang paling disukai secara keseluruhan. Dan yang ketiga, yaitu debat. Pendekatan penyelesaian konflik dengan berdebat melibatkan diskusi terbuka antara pihak yang berselisih dan mediator tentang masalah, penyebab konflik, dan alternatif solusi yang potensial. Dalam pendekatan ini, mediator tidak dapat memaksakan solusi wajib dari ketiga metode mediasi konflik. Debat adalah gaya mediasi yang paling disukai, di mana di penjelasan gaya pengelola konflik, menurut Chua dan Lucier pada tahun 2010 dalam buku terkenal mereka, yaitu Effective Leadership, juga menyimpulkan pendapatnya bahwa 5 gaya seseorang menangani konflik. Gaya pengelolaan konflik ini dipengaruhi oleh dimensi konsentrasi seseorang saat mengelola konflik, yaitu konsentrasi pada kebutuhan orang lain atau konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri. Konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku dalam mengelola konflik. Yang pertama itu konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri, dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku pasif. Dan yang kedua yaitu konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan sendiri dan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain menyebabkan perilaku agresif. Dan yang ketiga, konsentrasi yang sedang atau tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku asertif. Selanjutnya, menurut Chua dan Lucier, gaya mengelola konflik seseorang dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya kepemimpinan seseorang, dan tidak ada gaya pengelolaan konflik yang paling baik untuk semua situasi. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki gaya yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang dihadapi. Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran gaya pengelolaan konflik, manfaat, dan kerugiannya. Selanjutnya bisa teman-teman lihat pada tabel berikut ini, di mana yang pertama itu ada gaya pengelolaan konflik. Yang pertama itu gaya menghindar atau avoiding conflict style, tidak peduli dan menghindari konflik secara mental dan fisik. Dan kedua, situasi kalah-kalah yang akan dimuncul oleh gaya ini. Dan selanjutnya di barisan kedua yaitu manfaat, di mana dapat mempertahankan hubungan meski konflik akan terus terjadi. Dan selanjutnya di bagian barisan ketiga yaitu rugi, jika terus dilakukan akan memberikan konflik dalam diri orang tersebut. Dan yang kedua, konflik tidak selesai. Dan bagian yang keduanya yaitu ada gaya mengakomodasi atau accommodation detaching conflict style. Di sini ada 4. Yang pertama itu menyelesaikan konflik dengan cara mengalah, dan yang kedua berusaha menyenangkan pihak lain, dan yang ketiga melupakan kebutuhan pribadi, dan yang keempat situasi menang kalah terjadi. Dan selanjutnya di bagian manfaat, menyenangkan orang lain dengan cara melakukan apa yang mereka inginkan padahal Anda tidak ingin melakukannya. Dan yang kedua yaitu ide bagus dari Anda tidak tersampaikan.
ini diakibatkan Anda ingin orang lain menang. Dan selanjutnya di bagian barisan ketiga yaitu rugi, di mana nantinya terjadi ketidakseimbangan hubungan, dan yang kedua hubungan pada akhirnya tidak berakhir positif. Dan yang ketiga yaitu gaya memaksa atau forcing conflict style, yaitu terdapat ada 4 bagian, di mana yang pertama menyelesaikan konflik dengan perilaku agresif, dan yang kedua bersikap tidak kooperatif, dan yang ketiga menggunakan kekuasaan, memberikan rasa takut pada pihak lain, mengintimidasi. Dan yang terakhir yaitu gaya ini akan tumbuh dan berkembang jika dihadapkan dengan orang yang penghindar dan akomodatif dengan kebutuhan orang lain. Dan selanjutnya di bagian yang manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan cepat dilakukan, dan yang kedua, jika pengambilan keputusan benar, maka berdampak positif bagi organisasi. Dan yang ketiga, gaya ini sangat pas saat digunakan menyelesaikan aksi-aksi yang tidak populer. Dan di bagian rugi yaitu ada 1 ya, jika sering digunakan akan menimbulkan kebencian. Dan selanjutnya di bagian keempat itu ada gaya negosiasi atau negotiating conflict style. Terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu menyelesaikan konflik dengan asertif, pendekatan give and take, dan kedua bersikap moderate. Dan bagian yang manfaatnya yaitu menyelesaikan konflik relatif cepat dan hubungan masih dapat dipertahankan. Dan di bagian ruginya yaitu melakukan akan terjadi kompromi, kadang dapat memberikan hasil yang counterproductive. Dan selanjutnya di bagian yang kelimanya itu ada gaya kolaboratif atau collaborative conflict style, yaitu yang pertama menyelesaikan konflik secara bersama-sama dan solusi juga ditentukan bersama-sama. Dan yang kedua, saat menggunakan gaya ini Anda bersikap asertif dan kolaboratif. Dan yang ketiga, gaya ini sesuai jika setiap orang terlibat dalam konflik mengutamakan tujuan organisasi di atas tujuan pribadi, memiliki waktu yang cukup, menjaga hubungan menjadi konsentrasi kedua pihak, dan bersifat konflik sejawat. Dan di bagian yang manfaatnya yaitu menyelesaikan konflik bukan menang kalah, namun berdasarkan solusi terbaik bagi kedua pihak. Dan selanjutnya alternatif logis akan diperoleh dalam penyelesaian konflik. Dan di bagian ruginya itu ada 2. Yang pertama, biasanya memakan waktu yang lama untuk mendapatkan kesepakatan yang diinginkan. Dan yang kedua, keterampilan bernegosiasi sangat diperlukan. Selanjutnya di pembahasan ke-7 itu ada strategi penyelesaian konflik, di mana banyak strategi yang bisa dikembangkan oleh pejabat administrator untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi, mulai dari penyelesaian langsung oleh pejabat administrator sampai kepada menggunakan pihak ketiga. Di mana yang pertama itu ada direct intervention through negotiation, atau strategi ini dipergunakan apabila permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknis, seperti konflik akan data atau informasi yang biasa antara pejabat yang berada di bawahnya, atau antar konflik distribusi pekerjaan yang tidak merata antara staf. Konflik seperti ini biasanya dapat diselesaikan langsung oleh pejabat administrator dengan mengecek kekurangan data, lalu berusaha untuk dikomunikasikan dan bernegosiasi dengan berbagai pihak yang berselisih agar dicapai kesepakatan antar kedua belah pihak yang berkonflik.
ada beberapa keterampilan eh, yang diperlukan oleh pejabat administrator dalam menyelesaikan konflik dengan metode negosiasi. Dalam metode negosiasi ini yaitu yang pertama, para pejabat administrator harus banyak mendengar terlebih dahulu dari pihak yang berkonflik. Dan yang kedua, jaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak yang berkonflik. Dan yang ketiga, jangan terlibat secara emosional terhadap pihak yang berkonflik. Dan yang keempat, hindari condong ke satu pihak. Dan yang kelima, bersikap netral. Di sini menurut Neil Katz dan Kevin McNulty, pada tahun 1994 ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama ada respect dan integrity. Yaitu respect berarti bahwa seorang pimpinan melihat tanpa syarat setiap orang dengan hal positif. Dalam menangani konflik, seorang pimpinan juga bertindak dengan integritas. Perspektif mendasar dari seorang pimpinan dalam menghadapi konflik adalah untuk mencari solusi. Dan yang kedua ada rapport, yaitu bagian yang penting dari manajemen konflik adalah menjaga hubungan. Hal ini termasuk kemampuan untuk menciptakan hubungan yang tanggap dan perhatian dengan yang lain. Dalam situasi konflik seorang, pimpinan harus mampu menciptakan hubungan baik dan mempertahankan hal tersebut dalam seluruh proses penyelesaian konflik. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada resourcefulness, di mana pemimpin harus menjadi teladan bagi bawahannya agar dapat dijadikan rujukan untuk menangani konflik secara bijaksana. Di mana resourcefulness ini dapat terkait pengetahuan, data, strategi-strategi, dan jaringan yang dapat membantu Anda dalam menyelesaikan konflik. Dan selanjutnya ada constructive attitude dalam menangani konflik, yaitu bersikap positif sudah menjadi keharusan bagi seorang manajer. Sikap tersebut tidak hanya bermanfaat namun penting, bahkan di situasi di mana orang-orang berkonflik menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin yang positif dapat menciptakan sikap yang kondusif di seluruh proses penyelesaian konflik. Dan sikap positif ini sangat membantu dalam mencapai penyelesaian konflik dengan baik. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu direct intervention through conversation agreement. Yaitu bisa saja pejabat administrator langsung terlibat dalam penyelesaian konflik dapat mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan menerapkan kompensasi. Sebagai contoh, apabila terjadi pertentangan di antara pegawai dalam konteks distribusi pekerjaan atau penugasan, seorang pejabat administrator dapat saja memberikan kompensasi bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapat porsi penugasan. Dia dapat melakukannya dengan menambahkan beban tanggung jawab, namun diberi peluang untuk menangani pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya di bagian ketiga yaitu third party mediation. Apabila seorang pejabat administrator tidak dapat menyelesaikan konflik dengan baik dalam unit organisasinya, maka cara lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mengundang pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau arbitrator.
Orang yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai keahlian profesional dalam menyelesaikan konflik. Pihak ketiga itu adalah pihak yang netral, bisa berbentuk konsultan psikologi atau konsultan hukum, atau bahkan bisa melibatkan pengadilan tata usaha negara sekalipun. Dan di pembahasan selanjutnya yaitu ada instrumen penanganan konflik, sebagaimana dijelaskan di yang saya jelaskan tersebut. Konflik tidak menyenangkan, tetapi kadang-kadang tak terhindarkan dalam bisnis. Tetapi 5 pendekatan ini dapat membantu mengatasinya. Oleh karena itu, perlu dikenali karakteristik konflik dan gaya seseorang dalam mengelola konflik, sehingga kita dapat bersiap diri dan menentukan strategi pengelolaan konflik. Konflik yang tidak dikelola atau tidak dikelola dengan baik menghasilkan kerusakan kepercayaan dan kehilangan produktivitas. Dan seorang pemimpin akan selalu terekspose dengan beragam konflik, baik yang bersifat fungsional maupun disfungsional. Untuk bisnis kecil, di mana kesuksesan sering bergantung pada kohesi beberapa orang, kehilangan kepercayaan dan produktivitas dapat menandakan kematian bisnis. Dengan pemahaman dasar tentang 5 strategi manajemen konflik, pemilik usaha kecil dapat menangani konflik dengan lebih baik sebelum mereka meningkat tanpa dapat diperbaiki. Resolusi konflik mencakup berbagai hal seperti pengurangan, penghapusan, atau penghentian semua bentuk dan jenis konflik. Menurut Thomas Hillman, mengidentifikasi penanganan konflik yang terdiri dari 5 gaya yang didasarkan pada 2 dimensi, ketegasan dan kerjasama. Ketegasan adalah motivasi individu untuk mencapai tujuan dan hasil, sementara kerjasama menilai kesediaan untuk membantu pihak lain untuk mencapai tujuan atau hasil. Salah satu gaya dari 5 penyelesaian konflik mungkin tepat berdasarkan keadaan situasi dan kepribadian dari individu yang terlibat. 5 gaya penyelesaian konflik menurut gaya Thomas Hillman, yaitu yang pertama, akomodatif. Ini strategi akomodatif pada dasarnya mencakup pemberian pihak lawan apa yang diinginkannya. Penggunaan akomodatif sering terjadi ketika salah satu pihak berkeinginan untuk menjaga perdamaian atau menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. Sebagai contoh, sebuah bisnis yang membutuhkan pakaian formal dapat melembagakan kebijakan, yaitu Jumat kasual, sebagai cara yang beresiko rendah untuk menjaga perdamaian dengan pangkat dan arsip. Namun, karyawan yang menggunakan akomodasi sebagai strategi manajemen konflik utama dapat melacak dan mengembangkan kebencian. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu menghindari. Strategi penghindaran berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, penghindar berharap masalah terselesaikan dengan sendirinya tanpa konfrontasi. Mereka yang secara aktif menghindari konflik sering memiliki harga rendah atau memegang posisi kekuasaan rendah. Dalam beberapa keadaan, menghindar dapat berfungsi sebagai strategi manajemen konflik yang menguntungkan, seperti setelah pemecatan karyawan yang populer tetapi tidak produktif, mempekerjakan pengganti yang lebih produktif untuk posisi itu memenangkan banyak konflik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu berkolaborasi, di mana kolaborasi bekerja dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Kolaborasi, meskipun bermanfaat,
membutuhkan komitmen waktu yang signifikan yang tidak sesuai untuk semua konflik. Sebagai contoh, seorang pemilik bisnis harus bekerja secara kolaboratif dengan manajer untuk membuat kebijakan. Tetapi pengambilan keputusan secara kolaboratif mengenai persediaan kantor menghabiskan waktu yang lebih baik untuk kegiatan lain. Dan selanjutnya yang keempat yaitu berkompromi. Strategi kompromi biasanya meminta kedua belah pihak dari konflik untuk melepaskan unsur-unsur posisi mereka untuk membangun solusi yang dapat diterima. Jika tidak disetujui, strategi ini paling sering terjadi dalam konflik di mana para pihak memegang kekuatan yang relatif setara. Pemilik bisnis sering menggunakan kompromi selama negosiasi kontrak dengan bisnis lain ketika masing-masing pihak kehilangan sesuatu yang berharga, seperti pelanggan atau layanan yang diperlukan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu bersaing, di mana kompetisi beroperasi sebagai permainan zero sum, di mana satu pihak menang dan yang lainnya kalah. Kepribadian yang sangat asertif seringkali mundur dari persaingan sebagai strategi manajemen konflik. Strategi kompetitif berfungsi paling baik dalam sejumlah konflik, seperti situasi darurat. Secara umum, pemilik bisnis mendapat manfaat dari memegang strategi kompetitif sebagai cadangan untuk situasi krisis dan keputusan yang menghasilkan niat buruk seperti pemotongan gaji atau PHK. Baik, itu tadi penjelasan dari manajemen konflik yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.